Timnas Indonesia U23 kedatangan dua pemain jelang lawan Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Kedua pemain itu ialah Elkan Bagot dan juga Alfeandra Dewangga. Ya, Timnas Indonesia U23 akan berlaga melawan Timnas Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Pertandingan itu akan digelar di Stade Pierre Pibarot, Alès, Prancis, pada Kamis tanggal 9 Mei tahun 2024. Pertandingan ini jadi kesempatan terakhir Timnas Indonesia U23 untuk merebut tiket mentas di Olimpiade Paris 2024. Laga playoff sendiri harus dilakoni skuad Garuda Muda karena kalah dalam perebutan posisi ketiga di Piala Asia U23. Melawan Irak U23, pasukan Sintayong tumbang dengan skor 1-2. Kekalahan inilah yang membuat tidak bisa lolos otomatis ke Olimpiade. Sayangnya, jelang melawan Guinea U23, skuad Timnas Indonesia U23 kemungkinan tak diisi oleh para pemain abroad. Kabarnya, Justin Hubner hingga Nathan Joaon tak bisa membela Garuda Muda karena harus kembali ke klub masing-masing, yakni Cerezo Osaka dan juga SC Heerenveen. Demi menambal hal itu, pelatih Sintayong harus putar otak. Kabarnya, ada dua pemain top yang siap membela Timnas Indonesia U23 untuk melawan Guinea U23 di playoff Olimpiade Paris 2024. Pertama, ada Elkan Bagot. Bek jangkung ini diketahui tak bisa membela Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 karena mengalami cedera. Kini, pihak PSSI pun dikabarkan tengah melobi klub Elkan Bagot agar bersedia melepas pemain ke skuad Garuda Muda. Elkan Bagot sendiri diketahui baru saja kembali ke klubnya, Ipswich Town, usai menyelesaikan masa peminjamnya dengan Bristol Rovers. Selain Elkan Bagot, ada juga nama Alfeandra Dewangga. Bek PSIS Semarang ini juga kabarnya jadi opsi lain untuk Timnas Indonesia U23 melawan Guinea U23. Pada sebelumnya Dewangga juga tak main di Piala Asia U23 karena menjalani pemulihan pasca operasi. Jika keduanya benar bisa hadir, skuad Garuda Muda tentunya bisa lebih tangguh. Sebab, Elkan Bagot dan Alfeandra Dewangga juga jadi andalan Sintayong di Timnas Indonesia. Asosiasi Sepak Bola Malaysia meminta publik sepak bolanya tak terpengaruh berlebihan dengan prestasi Timnas Indonesia. Federasi tim tetangga serumpun itu menegaskan, ekspektasi terhadap Timnas Malaysia dan peringkat dunianya harus realistis. Ranking FIFA Harimau Malaya kini turun ke peringkat 138 setelah sebelumnya mencapai peringkat 130 pada bulan November tahun 2023. Indonesia, berdasarkan ranking terbaru tanggal 5 April tahun 2024, berada di peringkat 134, menyalip Malaysia untuk pertama kalinya dalam 6 tahun. Timnas Indonesia menjadi tim negara paling tinggi kenaikan peringkatnya di antara seluruh anggota FIFA, yakni 8 tingkat, dengan jumlah poin juga terbanyak. Setelah kita kalahkan India dan Kirgistan, kita targetkan bisa mengalahkan Oman dan Yordania, tapi belum realistis kita bisa berada di level itu. Kita sudah melihat perbaikan peringkat, tapi masih perlu penyesuaian, ujar Presiden FAM Hamidin Moamin kepada Pers Malaysia. Namun, dia mengingatkan, kadang-kadang kami menang dan kadang-kadang kami kalah, tetapi kami tidak boleh turun. Bos Federasi Tim Negeri Jiran itu kemudian menyenggol Indonesia. Menurutnya, memang ada masanya Indonesia bagus, tapi ada pula masanya Malaysia lebih bagus. Indonesia saat ini tampil bagus dan berada di puncak. Namun 3 bulan lalu, FIFA sempat memuji kami sebagai salah satu tim yang menunjukkan peningkatan signifikan di peringkat dunia, tegas Hamidin. Terkadang ketika kami menang, kami cenderung lupa, langsung mengincar Piala Dunia, imbuhnya. Peringkat Timnas Malaysia terpuruk setelah di Piala Asia 2023 yang digelar Januari lalu mengalami hasil buruk beruntun. Malaysia kalah 0-4 dari Yordania, 0-1 dari Bahrain, dan bermain imbang 3-3 dengan Korea Selatan. Setelah itu, 2 kekalahan beruntun dengan skor kembar 0-2 dari Oman di kualifikasi Piala Dunia 2026.
6 rekor serta sejarah timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong pada Piala Asia U23 tahun 2024. 1. Debut pertama. Keikutsertaan Indonesia di Piala Asia U23 tahun 2024 adalah yang pertama kali sejak turnamen tersebut digelar pada 2013. Sebelumnya, Indonesia selalu kalah di babak kualifikasi. Indonesia lolos ke putaran final Piala Asia U23 dengan menjuarai grup K di babak kualifikasi yang terdiri dari Turkmenistan dan Taiwan. 2. Melangkah ke perempat final. Timnas Indonesia U23 mencetak sejarah dengan melaju ke babak perempat final. Indonesia melaju ke babak 8 besar setelah menjadi runner-up grup A dengan nilai 6. Indonesia menang atas Australia 1-0 serta menghancurkan Yordania 4-1 untuk mengamankan tiket perempat final. Di babak penyisihan grup, Indonesia hanya takluk dari tuan rumah Qatar 0-2. 3. Kutukan lawan Australia berakhir. Indonesia secara mengejutkan mengalahkan Australia 1-0 di babak penyisihan grup. Tidak hanya menjadi kemenangan pertama di ajang Piala Asia U23, Indonesia juga mampu menghapus rekor buruk melawan Australia. Dalam 3 pertandingan sebelumnya timnas Indonesia U23 selalu takluk. 4. Maju ke semifinal. Catatan manis ini ditorehkan di penampilan perdananya di Piala Asia U23 dengan menaklukkan raksasa Asia yakni Korea Selatan di babak 8 besar. Timnas Indonesia U23 menang atas Korsel 11-10 dalam drama adu penalti setelah pertandingan berakhir 2-2 di waktu normal. 5. Kutukan lawan Korea Selatan berakhir. Timnas Indonesia U23 selalu menelan kekalahan melawan Korea Selatan dalam 7 pertemuan terakhir sebelumnya. Kekalahan terbesar terjadi pada kualifikasi Olimpiade 2000, di Seoul, di mana Indonesia ditekuk dengan skor telak 0-7. Dalam pertemuan terakhir sebelum Piala Asia U23 tahun 2024, pada laga persahabatan 2018 silam, timnas Indonesia mampu memperkecil kekalahan dan bertanding sengit dengan skor 2-1 hingga peluit akhir ditiupkan. Namun, cerita pahit berakhir. Timnas Indonesia U23 secara mengejutkan mengalahkan Korea Selatan melalui adu penalti. Kemenangan ini menjadi yang pertama dalam 8 pertemuan kedua tim. 6. Indonesia satu-satunya tim yang mengalahkan dan memasukkan gol ke Korea Selatan. Anak asuh Sintayong menjadi satu-satunya tim di Piala Asia yang mampu menjebol gawang tim ginseng. Tim sekelas Jepang, Uni Emirat Arab, hingga China bahkan gagal memasukkan bola ke gawang Jong Boembaek. Korsel juga melangkah ke perempat final dengan selalu menang di 3 laga penyisihan grup B. Namun, catatan positif Korsel dimentahkan timnas Indonesia U23.